Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Ingat pesan Bang Asep, di masa pandemi ini kita harus selalu meningkatkan iman dan imun kita supaya kita tetap aman dari ancaman virus corona. Dan juga kita harus selalu mengingat pesan ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar di materi pembelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran yang keenam. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Amati gambar dan bacalah teks berikut ini. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan rakiak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Dari pengamatan gambar dan isi dari teks bacaan, dapat kita ambil hikmahnya di mana persahabatan antara Udin, Edo, dan Benny ini patut untuk kita contoh. Mereka bisa berteman dengan baik dalam perbedaan yang mereka miliki, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Kemudian dari hasil pengamatan kita mencoba untuk menulis. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Ini cerita yang ada di pembelajaran yang keempat. Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut ini. Nah, anak-anak, nanti kalian diharapkan bisa membuat sebuah ringkasan dari teks yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Namun sebelumnya, Bapak kasih tahu langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat ringkasan yang benar. Cara membuat ringkasan. Cara yang pertama yaitu membaca naskah asli. Untuk membaca naskah asli ini ada beberapa langkah, diantaranya membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Kemudian langkah yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kemudian cara yang kedua, mencatat gagasan utama. Dalam mencatat gagasan utama ini juga ada beberapa langkah, diantaranya 1. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Yang kedua, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Kemudian cara yang ketiga, gunakan kalimat baru. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama,
menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Yang kedua, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Yang keempat, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Kemudian cara yang keempat, yaitu ketentuan tambahan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang kedua, meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Inilah cara untuk menentukan atau membuat sebuah ringkasan. Selanjutnya, mari kita kembali pada paragraf yang pertama pada teks bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Bapak kasih contoh ya, membuat ringkasan pada paragraf ini. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyebut hari kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekolahnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak, inti dari bacaan pada paragraf pertama di sini adalah hari Minggu terlihat ramai karena siswa datang ke sekolah untuk menyambut hari kemerdekaan. Dan mereka menghias kelas itu karena merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, dari paragraf ini dapat dibuat sebuah ringkasan, yaitu pada hari Minggu sekolah terlihat ramai karena siswa menghias kelas untuk menyambut hari kemerdekaan. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itulah bentuk ringkasan dari paragraf yang pertama. Nah, sekarang anak-anak harus membuat ringkasan pada paragraf yang kedua, juga pada paragraf yang ketiga. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa kita harus tetap semangat untuk belajar. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wahiron, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.